Nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan Public Administration in South Asia yang disusun oleh Nyayu Pelikania, Rizka Amelia, Sofi Muhammad Iskandar Hasan, Anastasia Nur Julianti, dan Arman Legi Saputra. Ya, langsung saja ke materinya yang akan dibawakan oleh Nyayu Pelikania. pindahin. Administrative reform in India, the foundational reform, fondasi histori lengan birokrasi negara modern diperkirakan sudah cukup tua. Birokrasi agraria merupakan komponen penting pemerintahan dalam sejarah India. Mengikuti historiografi pemerintahan dan negara bagian di India, negara bagian Maurya kuno dianggap sebagai monarki. Birokrasi tersebut negara Mughal abad pertengahan, sebuah monarki feodal dan negara kolonial Inggris modern, sebuah monarki birokrasi kolonial yang memperkenalkan aparat birokrasi terpusat yang berdasarkan prestasi. Democratic Developmental Reform from the 1950 to the early 1960. Tantangan utama reformasi administratif yang dihadapi oleh India mereka adalah untuk mengarahkan kembali aparat birokrasi pada tugas-tugas untuk menyesuaikan dengan konstitusi parlementer federal dan melakukan tanggung jawab untuk mempromosikan demokrasi elektoral dan pembangunan ekonomi dengan keadilan dan kesetaraan. Strategi pembangunan ekonomi didasarkan pada substitusi impor, industrialisasi mandiri secara nasional melalui perencanaan yang terpusat tetapi demokratis dalam konteks ekonomi campuran di mata sektor publik atau negara akan memainkan peran utama. Reformist discourse in the 1960 to the 1980 berakhirnya era Nehru pada 1964 memunculkan tinjauan paling komprehensif tentang pemerintahan dan administrasi India yang ditetapkan oleh Konstitusi India dan pemerintahan Perdana Menteri Jawaharlal Nehru 1946 sampai 1964. Reformist discourse in the 1990 dekade 1980-an menyaksikan pergeseran bertahap kekuatan politik dari Kongres Nasional India ke partai-partai non-kongresional di tingkat negara bagian. Pemilihan Lok Sabha 1989 melanjutkan proses ini di tingkat nasional, di mana berakhirnya mayoritas Kongres menandai munculnya sistem multi-partai dengan pemerintahan koalisi federal.
Conclusion, ringkasnya, dorongan dalam reformasi administrasi di India telah ditujukan pada 3 tujuan dasar. Meningkat efisien administrasi secara internal dan dalam kaitannya dengan pemberian layanan kepada warga negara. Mempertahankan garis titis demarkasi antara netralitas politik administrasi dan politik partai dan pemberantasan korupsi. Civil Service System and Reform in India. Historical Attendant sebelum memeriksa keadaan saat ini akan berguna untuk memberikan sejarah yang sangat singkat tentang pelayanan sipil di India, Tumala 1994. Meskipun sejarah India dapat ditelusuri kembali ke 6.000 tahun sebelum era Kristen, awal yang baik untuk sejarah administrasi modern adalah piagam yang diberikan oleh Ratu Elizabeth I pada tanggal 31 Desember 1600 kepada konsorsium pedagang Inggris yang datang dikenal sebagai Perusahaan India Timur. Inherit Civil Service and Initial Challenges sesuai dengan Undang-Undang Kemerdekaan India tahun 1947, layanan yang diwarisi oleh Inggris dipertahankan, namun dalam upaya membangunkan mereka, Sardar Vallabhbhai Patel, Menteri Dalam Negeri, pas reform meskipun pegawai negeri Inggris cenderung seperti birokrat, wali plato, perilaku mereka kadang-kadang sewenang-wenang. Philip Woodruff mencatat, itu adalah despotisme yang ditempa oleh pendidikan liberal di Oxford dan oleh pengetahuan tentang sikap parlemen yang biasanya liberal. The Indian Polity and the Administrative Apparatus penting untuk membahas secara singkat beberapa ciri unik dari pemerintahan India, karena hal itu mempengaruhi pengaturan administrasi. India, karena kebutuhan memilih untuk federal, meskipun tidak seperti Amerika Serikat atau di mana masing-masing unit federasinya memiliki konstitusi sendiri, India memiliki konstitusi tunggal untuk seluruh negara. Administrative Apparatus of India dalam upaya mengubah masyarakat yang pada dasarnya tradisional dan tidak setara menjadi masyarakat modern yang kurang lebih setara. India menghadapi tugas berat. Sejak liberalisasi ekonomi NEP 1990, tugas-tugas baru dan berbeda ditambahkan. Sementara pada tahun 1950-an, India digembor-gemborkan sebagai model demokrasi yang baru lahir yang mendorong ke arah sosialisme demokratis. Pada tahun 1980-an, India menjadi keranjang yang secara menghina disebut pertumbuhan Hindu, dalam hal pertumbuhan ekonominya yang sangat terbatas. Negara berubah dari sosialisme demokratis menjadi ekonomi yang lebih liberal. Ini membantu untuk mengumumkan raksasa ekonomi, tenaga nuklir, dan pembangkit tenaga teknologi informasi atau TI. Orang India hidup lebih lama dan lebih sehat. Terlepas dari semua kritik, tidak ada kekurangan calon pegawai negeri. Seperti yang terlihat dari meningkatnya jumlah kandidat yang mengikuti CSI, bahkan dengan penurunan prestise. Banyak yang datang ke layanan sipil, tetapi perilaku mereka setelah menjabat telah banyak berubah, menyebabkan banyak kekhawatiran. Ada kekhawatiran bahwa kolusi antara politisi dan administrator menghasilkan korupsi yang berkembang. E-government in India. Konsep e-governance berasal dari India pada tahun 1970-an dengan fokus pada pengembangan aplikasi pemerintah internal di bidang inti yang penting, seperti pertahanan, pemantauan ekonomi, perencanaan, dan penyebaran teknologi informasi untuk mengelola fungsi intensif data yang terkait dengan pemilihan sensus, administrasi pajak, dan sebagainya. E-governance adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung dan
mengantarkan pemerintahan yang baik di India. Dimensi utama e-governance dibahas dalam bagian berikut. Yang pertama, government to citizen. Yang kedua, consumer to government. Challenges to good governance: lack of adequate awareness and of governance and its uneven nature, minimal use of existing ICT infrastructure, attitude problem of government's employees, lack of proper coordination between government and solution developers, shortcoming of regenerating the administrative process, inadequate infrastructure for sustaining a governance project at the national level. National e-governance plan to the history of it India. Division of the NIGP. NIGP telah diprakarsai oleh pemerintah India dengan tujuan meningkatkan penyampaian layanan pemerintah kepada warga negara dan sektor bisnis. Hal ini dipandu oleh visi berikut. 1. Membuat semua jenis layanan publik dapat diakses oleh orang biasa di wilayahnya. 2. Menyediakan akses melalui outlet pemberian layanan umum dan memastikan efisiensi. Dan 3. Mempromosikan ketepatan waktu, transparansi, dan keandalan layanan semacam itu dengan biaya terjangkau untuk mewujudkan kebutuhan dasar dan minimum rata-rata warga negara. National e-Government Initiative. Aadhaar Unique Identification Authority of India. Nama merek dari nomor identifikasi unik adalah Aadhaar. Mandat UIDAI adalah untuk mengeluarkan setiap penduduk nomor identifikasi unik yang terkait dengan informasi demografi dan biometrik penduduk yang dapat digunakan oleh warga negara India sebagai kartu identitas yang valid di mana saja di India. E-Government Initiative in India States. 1. Haryana Registration Informasi System. 2. Rajavani in Andhra Pradesh. 3. Card Project in Andhra Pradesh. 4. ISEVA in Andhra Pradesh. 5. Diary Informasi System Kios in Gujarat. 6. Grama Sampark in Madhya Pradesh. 7. Gyandot in Madhya Pradesh. 8. Lokmitra in Himachal Pradesh. 9. Akshaya in Kerala. Kesimpulan, e-government melalui penggunaan strategis teknologi informasi membuka jalan bagi proses pengambilan keputusan yang lebih efisien, transparan, dan lebih cepat. E-government bertujuan untuk mengubah secara mendasar bagaimana pemerintah beroperasi dengan mengubah budaya kerja dan meningkatkan orientasi tujuan, dan dalam beberapa kasus seperti dalam sistem elektronik dan akuntabilitas publik, hal itu telah dilakukan dengan jelas jauh lebih dibutuhkan dalam hal mencapai tujuan pembangunan dan mengatasi resistensi oleh birokrat yang berurat dan berakar. Ya, demikianlah presentasi yang teman-teman saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.